wabarakatuh. Anak soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Namun terlebih dahulu sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita, yaitu di tema 4 organisasi, subtema 3 dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai kerjasama di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan manfaat sumber energi alternatif energi listrik. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan cara kerja panel listrik tenaga surya. Baiklah, anak soleh dan soleha, apa itu energi alternatif? Ternyata energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam selain bahan bakar fosil. Ya, ini adalah contoh-contoh dari energi alternatif itu. Sumber energi alternatif itu adalah sumber energi yang berasal dari alam kecuali bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara. Itu bahan fosil ya. Jadi itu merupakan bahan fosil. Tapi ini energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam. Contohnya adalah air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bahan bakar bio, yaitu yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Baiklah, anak soleh, kita mulai di muatan bahasa Indonesia. Ya, silahkan dibuka halaman 98 sampai 99 tentang Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Ini adalah salah satu program dari Indonesia untuk sumber energi alternatif, yaitu energi surya pertama di Asia Tenggara. Silahkan dibaca. Ada 3 paragraf ya, ada 3 paragraf di halaman 98 dan 99. Ya, tentang Indonesia meluncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Silahkan tugas yang pertama untuk paragraf 1, cari topik masalahnya. Yang kedua, apa saja deret-deret penjelasannya paragraf kedua, dan yang ketiga adalah simpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Jadi itu yang tugas pertama yang kalian kerjakan ya, yaitu ada paragraf tersebut, paragraf 1, 2, dan 3. Carilah informasi pentingnya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah muatan IPS. Tadi kita sudah membaca bahwa salah satu program yang dimajukan Indonesia untuk Asia Tenggara yaitu Akademi apa tadi ya? Akademi Surya, yaitu sel surya, itu energi alternatif. Nah, ternyata banyak juga bentuk-bentuk kerjasama atau peran Indonesia dalam negara ASEAN untuk kemajuan iptek. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya, kalau kalian sudah pernah dengar pertukaran pelajar, pernah kan? Pernah dengar pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei Darussalam, seperti itu pertukaran pelajar ya, itu di salah satu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tugas kalian, silakan kalian boleh cari di buku, di Google di internet ya. Kalian cari kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, silakan cari bentuk kerjasama di bidang iptek
atau peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada subtema 2 kalian sudah mempelajari tentang peran Indonesia dalam hubungan politik. Sekarang kita akan mencari lagi peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang di era globalisasi ini kita sudah harus menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, anak soleh dan soleha. Ini tugas yang kedua. Ya, tugas yang pertama tadi informasi penting, yang kedua mencari bentuk kerjasama Indonesia dalam negara ASEAN di bidang iptek. Ini tugasnya ya. Kemudian kita ke muatan IPA. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang berasal dari alam, sehingga energi alternatif ini termasuk energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang tidak akan habis dan dipakai secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Jadi, sumber energi alternatif ini merupakan energi yang terbarukan yang tidak akan habis, seperti air, angin, panas bumi. Seperti itu ya, itu tidak akan habis sehingga dapat terus digunakan. Itulah mengapa energi alternatif disebut energi terbarukan. Beda dengan energi bahan bakar fosil, ya itu bukan merupakan energi terbarukan. Dia energi yang tidak terbarukan karena dia tidak dapat dipakai secara terus-menerus dan dia terbatas ya. Kalau bahan bakar fosil, minyak bumi, gas alam, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kalau kita eksploitasi dengan berlebihan nanti akan habis. Sehingga memang harus ada energi alternatif, yaitu energi yang tidak akan habis dan dapat dipakai secara terus-menerus. Nah, manfaatnya, keuntungan atau energi listrik atau manfaatnya yaitu: pertama, energi yang terbarukan artinya dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan pernah habis atau terjadi kelangkaan energi. Yang kedua, ramah terhadap lingkungan. Maksudnya, energi ini tidak menimbulkan polusi atau limbah yang berbahaya dalam jangka waktu yang lama, kecuali energi nuklir. Yang ketiga, sumber energinya gratis. Bisa dikatakan energi alternatif bisa kita peroleh dengan cuma-cuma. Hanya saja saat pemasangan alatnya juga membutuhkan biaya. Yang keempat, energi yang dihasilkan sangat besar. Jadi kita tidak perlu khawatir terjadinya kelangkaan energi karena pasokan energi alternatif sangat melimpah. Ya, itu tadi keuntungannya. Ternyata kita juga mempunyai kekurangan di energi alternatif itu sendiri. Yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk memanfaatkan energi alternatif. Yang kedua, membutuhkan teknologi tinggi dan juga pemikiran yang cukup rumit untuk memanfaatkan energi alternatif tersebut. Yang ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi musim. Misalnya energi air akan melimpah saat musim hujan, tetapi akan berkurang ketika di musim kemarau. Yang keempat, masih langkanya sumber daya manusia, keterampilan, dan sumber daya penunjang untuk mengolah energi alternatif tersebut. Itulah kekurangan energi alternatif. Sehingga untuk di Indonesia sendiri masih belum banyak dimanfaatkan energi alternatif tersebut. Dari segi biaya, dari segi waktu, dan juga pengolahannya, sehingga masih sangat minim atau kurang untuk diterapkannya energi alternatif ini. Ya, anak soleh dan soleha, lihat, ini adalah panel surya, salah satu energi alternatif dengan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi tugas kalian lihat ini ya, ini adalah panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Panel surya ini memanfaatkan cahaya matahari. Jadi tugas kalian
Tugas yang ketiga, silahkan cari bagaimana cara kerja panel surya. Bagaimana cara kerja panel surya ini? Silahkan dicari bagaimana cara kerja panel surya ini ya, agar kalian bisa mengerti tahap-tahap dari penyaluran panel surya ini bisa menghasilkan energi listrik ya, anak soleh dan soleha. Baiklah, itulah penjelasan Ustazah tadi mengenai energi alternatif. Jadi energi alternatif adalah sumber energi yang berasal dari alam dan merupakan energi yang terbarukan. Terbarukan yaitu energi yang dapat dipakai secara terus-menerus dan tidak akan habis. Berbeda dengan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, minyak bumi, tambang, batu bara, gas alam itu akan cepat habis dan ketersediaannya terbatas di muka bumi ini, sehingga memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, tetap melaksanakan sholat lima waktu, karena kalian sudah wajib untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya.